Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Pak. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Apakah layar saya terlihat dengan jelas di kalian? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik. Kita akan lanjutkan kuliah kita hari ini tentang topik yang baru pada bab dinamika benda titik. Sebelumnya pada kuliah kinematika, kita hanya bicara tentang kondisi dari benda, kita hanya bicara tentang bagaimana pergerakan dari benda-benda itu. Kita hanya bicara tentang di mana posisi benda, berapa kecepatannya, dan berapa percepatannya. Itu yang kita lakukan di kuliah sebelumnya. Nah, sekarang di kuliah ini, kita akan membahas satu aspek lagi tentang gerakan benda, yaitu apa yang menyebabkan benda bergerak. Oke, ada yang punya ide atau punya gambaran tentang pertanyaan ini? Apa yang menyebabkan benda bergerak atau berubah gerakannya? Gaya. Adanya gaya, Pak. Gaya yang ditimbulkan, Pak. Ditimbulkan oleh siapa? Oleh si pelaku. Oke, ada gaya yang ditimbulkan atau diberikan oleh si pelaku kepada benda kita. Oke, jadi bisa jadi benda ini ditarik atau didorong gitu ya. Definisi dari gaya adalah tarikan atau dorongan yang bekerja pada sebuah benda sehingga benda tersebut berubah gerakannya. Yang dimaksud berubah gerakan itu dari diam jadi bergerak misalnya, atau benda yang lagi bergerak dengan kecepatan tertentu, misalnya dia kecepatannya 10 km per jam, kemudian tiba-tiba jadi berhenti. Berarti kan ada perlambatan di sana kan? Atau bergerak jadi lebih cepat, ada percepatan di sana. Nah, dua hal ini, percepatan atau perlambatan, itu ditimbulkan oleh gaya. Oke. Jadi gaya adalah tarikan dan dorongan, tarikan atau dorongan yang bekerja pada sebuah benda, sehingga benda ini berubah gerakannya tadi ya. Dari dia menjadi bergerak atau singkatnya dia menjadi berubah kecepatannya, ya, dipercepat atau diperlambat. Misalnya begini, ada benda yang bergerak begitu, ya saya ulang, tadinya di sini dia bergerak. Nah itu kan berarti kecepatannya kalau kalian lihat kecepatannya berubah tuh. Tadinya ke arah sini, kanan bawah, kemudian dia berubah dan berubah, akhirnya jadi kanan atas. Kalau kalian lihat di sini ada perubahan kecepatan, awalnya ke kanan bawah berubah menjadi ke kanan atas, berarti kecepatannya berubah. Walaupun misalnya yang berubah hanya arahnya saja, bukan besarnya. Ya, besar kecepatannya nggak berubah mungkin, tapi arahnya berubah. Nah, maka yang namanya kecepatan, kita tahu bahwa yang namanya kecepatan itu kan dia isinya dua tuh. Karena dia besaran vektor, berarti ada besar dan ada arah. Dua aspek ini, kalau misal salah satunya ada yang berubah, baik besar dari kecepatan maupun arah dari kecepatan itu berubah, maka itu berarti di sana ada perubahan kecepatan. Nah, kalau ada perubahan kecepatan, berarti ada percepatan, kalau ada perubahan kecepatan, berarti ada percepatan atau perlambatan. Nah, itu ditimbulkan oleh gaya. Oke. Kemudian dalam menganalisis gaya-gaya nanti kita akan melakukan sebuah prosedur baku nantinya, ada namanya standar operasi prosedur SOP untuk menangani cerita di dinamika ini. Nah, yang pertama adalah kita akan menggambar yang disebut sebagai diagram benda bebas. Diagram benda bebas gambarannya adalah atau pengertiannya adalah gambar dari sebuah benda disertai dengan semua gaya. Ingat, ini bagian ini saya pertegas di sini harus semuanya. Karena kalau nggak semuanya nanti ada yang tidak terhitung, nanti perhitungan kita tidak akurat atau salah. Jadi gambar dari semua gaya yang bekerja pada suatu benda. Sebagai contoh kita punya gambar ini sekalian kita belajar tentang gaya normal sebenarnya, ya. Kalau saya punya sebuah benda, blok ini, dia berada di atas sebuah permukaan, misalnya ini permukaan kayu atau permukaan lantai kayu misalnya, kemudian dia berada di dalam daerah di sekitar permukaan bumi.
berarti nanti ada yang namanya gaya berat. Nah, gaya berat adalah gaya gravitasi yang dialami oleh sebuah benda akibat tarikan dari bumi. Ya, maka dia akan ketarik ke bawah. Jadi arah bawah ini menunjukkan arah ke dalam pusat bumi kira-kira. Nah, ini gaya berat atau gaya gravitasi yang mungkin kita lebih nyaman menyebutnya gaya berat saja, lebih mudah ya. Gaya berat. Nah, kalau di bahasa Indonesia, kadang-kadang kata-kata berat itu digunakan untuk menggambarkan massa suatu benda. Misalnya Anda ke warung beli telur, biasanya nyebutnya telurnya beratnya sekian kilogram gitu ya. Itu istilah yang mungkin ya tidak tepat. Kita mestinya menggunakan berat itu untuk gaya. Tapi barangkali sebelum orang Indonesia kenal fisika, kata-kata berat itu sudah ada, jangan-jangan. Jadi ya nggak bisa disalahkan juga. Oke, tapi dalam istilah fisika kita akan bilang bahwa yang namanya besaran yang satunya kilogram tadi kita akan sebut sebagai massa. Kemudian yang disebut sebagai berat itu adalah gaya berat. Satuannya adalah satuannya massa dikali satuan dari percepatan gravitasi. Ini satuannya kilogram, ini satuannya meter per detik kuadrat. Sehingga nanti secara total kilogram meter per detik kuadrat atau disingkat sebagai Newton namanya. Ya. Oke, saya ulang bagian ini. Ada sebuah benda berada di atas permukaan bumi, misalnya ini di atas permukaan meja, kemudian di sekitar bumi gitu ya. Ada gaya berat ke arah bawah. Nah, kemudian akibat ada gaya berat ini, berarti si blok ini, si kotak ini, si balok ini dia menekan meja kan. Nah, karena menekan meja, nanti akan timbul gaya normal ke arah atas. Nah, gaya normal ini dia selalu tegak lurus terhadap permukaan. Kata-kata normal itu berarti tegak lurus suatu permukaan. Jadi kalau ini adalah permukaan meja, ini adalah permukaan bawahnya si balok. Nah, mereka berdua, dua benda ini dia saling bersentuhan di daerah ini nih, yang saya sorot ini. Nah, maka gaya normal itu akan selalu tegak lurus terhadap garis ini, garis yang saya tandai ini. Kalian bisa lihat di sebelah ini, gambar yang tengah dan gambar yang kanan, ceritanya juga sama. Karena permukaan ini, lihat ya, permukaan ini adalah permukaan yang permukaan sentuh antara balok dengan papan kayu ini adalah yang ini saya tunjukkan, maka nanti gaya normalnya juga tegak lurus terhadap permukaan ini, berarti dia ke arah sana. Demikian juga kalau kita punya situasi begini, papannya miring atau mejanya miring misalnya, maka nanti gaya normalnya juga tegak lurus terhadap permukaan bidang batas, bidang sentuh ya, bidang kontak antara balok dengan permukaan meja ini atau permukaan kayu ini. Oke, ini kita berkenalan dengan dua gaya ya, gaya berat satu dan satu lagi adalah gaya normal. Sekali lagi, kata-kata normal atau orang sebut arah normal itu berarti kalau di fisika kita menggunakan kata normal itu untuk menunjukkan arah tegak lurus tegak lurus suatu bidang. Ya, kalau dalam hal ini, dalam cerita ini itu adalah tegak lurus terhadap bidang sentuh antara balok dengan meja. Barangkali waktu SD kita semua pernah belajar tentang hukumnya Snellius. Ada yang masih ingat hukum Snellius pada pembiasan cahaya? Ada yang bisa kasih tahu? Silakan. Cahaya yang datang dari medium yang rapat ke arah yang lebih renggang akan dibiaskan Mendekati ke garis normal, Pak. Oke, mendekati garis normal. Ya. Ya, dari renggang ke rapat dia mendekati garis normal. Garis normal itu apa maksudnya? Kalau yang di permukaan air tuh ya permukaan air ya, Pak. Iya nggak, Pak? Lupa saya, Pak. Oke, tadi saya bilang kata-kata normal itu berarti tegak lurus suatu permukaan. Berarti kalau garis normal di hukum Snellius apa tuh? Garis tegak lurus. Ya, garis tegak lurus terhadap permukaan misalnya air. Nah, misalnya air. Oke. Jadi kalau ada cahaya datang dari dalam air gitu ke arah luar, nah maka nanti dibelokkan. Kalau ini menjauhi garis normal. Ya, garis normalnya yang dimaksud adalah bidang batas antara permukaan air dengan permukaan udara misalnya. Ya, sorry. Garis normalnya adalah garis normal yang
tegak lurus terhadap permukaan bidang batas antara air dengan udara tadi. Jadi kata-kata normal itu berarti, ya lihat konteksnya, tapi kalau untuk cerita yang seperti ini, arah normal gitu ya, ada kata-kata arah normal, itu berarti arah yang tegak lurus terhadap bidang. Ya, bidang atau permukaan. Tergantung bidang atau permukaannya yang mana. Oke. Kita bisa bilang bahwa semua luasan itu dia punya arah. Nah, arahnya ditunjukkan oleh arah normal. Sebagai contoh ini, meja ini. Ya, ini arah permukaannya adalah ke atas sana. Berarti apa? Ya, ditunjukkan oleh garis normal tegak lurus ke sana. Kalau permukaan yang bawah ini arahnya adalah ya sesuai dengan permukaannya. Jadi dia ke arah bawah. Ya. Ini misalnya miring yang bagian sini. Arah normalnya nanti ke arah sini. Arah permukaan dari bidangnya ke arah miring sini. Semua permukaan itu dia punya arah. Ya kita menyebutnya begitu. Arahnya sesuai dengan arah dari vektor normal atau vektor yang tegak lurus terhadap permukaan itu. Oke, misalnya gini, suatu saat kalian beli tanah di Lembang misalnya ya. Beli tanah di Lembang, ada orang bilang, oke ini ada tanah murah nih. Gitu. Misalnya disebutnya, ada tanah 100 meter persegi, harganya cuma 10 juta misalnya. Itu murah sekali. 1 meternya berarti berapa tadi? 100 ribu ya. Nah, terus karena kalian dengar, wah ini murah nih 100 meter persegi harganya 10 juta. Per meter 100 ribu, mana ada tanah begitu kan. Hanya langsunglah dibeli tanpa mikir. Nah, tapi kalian melupakan satu hal. Kalian belum mengecek arah dari permukaan itu. Arah dari vektor normalnya. Tahu-tahu pas dibayar, kalian datang ke, sorry ini bukan mendiskreditkan orang Lembang, ini cuma contoh aja karena saya hidup di Bandung ya. Ternyata setelah kalian datang ke lokasi, ternyata vektor normalnya adalah kayak gini nih. Wah kan gawat. Alias kalian beli tanah tebing misalnya. Ya, jadi sekali lagi luas permukaan itu adalah sebuah vektor. Nah, jadi kalau kalian beli tanah dimanapun, ini ada tanah murah nih gitu, tanya dulu ke penjualnya, vektor normal permukaannya kemana? Apakah dia berlawanan arah dengan gravitasi atau tidak? Gitu. Itu clear, itu jelas. Kalau bilang begitu, ya oke, kalian bisa beli itu. Nah, ternyata kalau seperti ini miring atau lebih parah lagi miring begini kan repot kalian. Oke, itu jadi sekali lagi di slide ini kita belajar beberapa hal. Pertama, sesuatu yang disebut sebagai ini diagram benda bebas. Ini akan menjadi prosedur standar kita nantinya ketika berurusan dengan hukum-hukum dengan dinamika. Kemudian di sini kita juga belajar tentang ini medan gravitasi, gaya gravitasi atau gaya berat. Gaya berat kita selalu menggambar ke arah bawah menuju ke permukaan bumi. Kemudian kita punya gaya normal. Ya, gaya normal adalah gaya kontak. Gaya yang terjadi karena suatu benda nempel dengan benda lain, bersentuhan, bukan nempel ya, bersentuhan dengan benda lain. Dan arah dari gaya normal ini akan tegak lurus terhadap bidang sentuh dari dua benda kita. Kalau F ini misalnya, ini gaya luar aja, misalkan saya tambahkan gaya F, biar benda ini, kalau untuk cerita ini nanti kita bahas di hukum Newton, misalnya tarikan ke arah kanan akan membuat bendanya bergeser ke kanan. Kalau seperti ini, karena ada gravitasi ke bawah, maka kalau N sama F ini N sama F ini nanti akan sama besar sehingga dia nempel di dinding. Ya, nempel di dinding. Nah, kalau ini ya sama lah kira-kira. Jadi F ini kita sebut sebagai gaya luar atau applied force ya, gaya yang diaplikasikan pada benda kita. Oke, sekali lagi, diagram benda bebas adalah gambar dari benda yang kita sedang bicarakan, benda yang sedang kita bahas pergerakannya, benda yang sedang kita kaji dinamikanya. Dan jangan lupa, kita harus menggambarkan semua gaya yang bekerja pada benda itu. Kalau ada yang terlewat, hitungan kita nanti tidak akan memberikan hasil yang akurat. Oke, atau mungkin saya bisa bilang salah jadinya hasilnya. Baik ada yang kelewat ataupun salah arah. Misalnya N-nya harusnya ke atas tapi dibuat miring misalnya. Itu nanti bisa bikin salah. Jadi gambar ini adalah sesuatu yang krusial ya. Oke, kita lanjut. Dalam pembahasan dinamika kita nanti, kita akan berurusan dengan sistem ya ini
katrol sama tali. Ya. Apakah ini satu-satunya sistem seolah-olah kok fisika selalu ngomongin ini? Enggak, fisika tuh banyak bisa kasusnya bisa sangat kompleks, tapi tentunya yang kita pilih yang gampang-gampang dulu. Nah, cerita-cerita begini, tali, katrol itu tuh ya termasuk yang mudah, bisa dianalisis, bisa dipelajari dengan mudah gitu ya untuk sistem mekanik. Bayangkan kalau misalnya di pembahasan dinamika tiba-tiba kita langsung berurusan dengan gaya gesek antara seekor burung yang terbang di udara, itu kan repot sekali. Ya, kalau mata kuliah tingkat 2 itu bisa dilakukan. Untuk mata kuliah tingkat 1, ya kalian belum cukup umur untuk itu, jadi dikasih pengantar yang begini-begini dulu. Nah, nanti kita akan berurusan dengan tali dan katrol. Tali ini, itu kita akan menganggap sebagai medium penerus gaya yang sempurna. Ya. Kemudian dia sifatnya tidak elastik, artinya kalau misal ini benda ini ada masanya 10 kg, yang ini 20 kg misalnya, kalau talinya ini elastik, maka tali ini jadi mulur. Ya, dua-duanya ini jadi mulur. Yang ini jadi turun, ini juga turun. Benda satu turun, benda dua turun. Alias tali sebelah kiri bertambah panjang, tali bertambah kanan juga bertambah panjang gitu ya. Oke, sorry. Tali kiri dan kanan sebenarnya satu tali ya. Dari sini, ke sini, terus turun ke sini. Ini yang disebut sebagai penerus gaya. Kenapa penerus gaya? Coba perhatikan. Harusnya saya bahas ini dulu ya. Kenapa penerus gaya? Coba perhatikan. Tadi kita bilang bahwa benda-benda di atas permukaan bumi kan dia ada punya gaya berat. Jadi benda dua ini dia akan memiliki gaya berat, arahnya adalah ke bawah. Karena gaya beratnya ke bawah, maka nanti di sebelah sini akan timbul tegangan tali. Oke? Tegangan tali. Nah, gaya beratnya dia dalam tanda kutip diteruskan oleh tali ini nanti. Dipakai untuk menarik benda yang satu ini. Itu yang disebut sebagai penerus gaya. Medium penerus gaya itu kira-kira seperti itu. Nah, tidak elastik itu maknanya tadi. Yang kiri dengan yang kanan itu tidak berubah, bukan tidak berubah panjang. Nanti kalau dua ini turun, ya ini jadi lebih panjang ya. Secara total, mungkin tadi keterangan saya beberapa kalimat sebelumnya agak keliru. Kalau misalkan dari sini tadinya ke atas, muter ke sini, panjang talinya 3 meter misalnya, maka selama pergerakan, misalnya gara-gara benda dua ini masanya lebih besar, kan nanti kira-kira dia turun. Yang ini turun, yang ini naik. Nah, panjang tali secara total itu tidak berubah. Tidak memanjang maupun memendek. Kita akan menganggap sistem yang seperti itu. Ya, tidak elastik. Apakah itu rasional atau apakah itu real? Ya mungkin enggak. Nyatanya di luar sana tali-tali cenderung elastik ya. Ya tapi tentunya dalam batas tertentu kita masih boleh menganggap tidak elastik. Oke. Kemudian ya tentang elastisitas nanti akan dibahas juga minggu ke-5 atau ke-6, saya agak lupa, mungkin minggu ke-5 saya kira. Ya 5, 6 atau 7 lah, sekitar itu aja biar lebih luas ya. Sekitar itu. Nah, yang elastik nanti akan dibahas di sana. Kemudian satu lagi, dia mungkin bukan tidak bermassa sih, ini agak-agak kurang baik sebenarnya istilah ini. Saya sendiri yang menuliskannya, tapi ini saya mengaku ini nggak baik ini. Kita akan mengatakan bukan tidak bermassa, tapi massanya kecil gitu aja. Kan nggak mungkin ada tali nggak punya massa kan? Semua tali pasti punya massa. Ya kecuali tali yang non fisis gitu ya. Tali ini bukannya tidak bermassa, tapi bermassa kecil, ringan ya atau ringan sehingga dapat diabaikan. Mungkin boleh saya ketik aja langsung di sini biar nggak kebawa-bawa terus salahnya. Masanya dapat diabaikan. Oke, itu untuk tali. Kemudian yang kedua, sistem kita akan terdiri dari katrol. Ya, katrol itu ini yang bulat-bulat ini, yang lingkaran-lingkaran ini gambar katrol, dan dia berfungsi sebagai pembelok gaya. Pembelok gaya tadi, kalau misalnya ini dari sini tadi narik ke sana, ya gayanya ke bawah, maka benda satu akan mengalami gaya yang ke arah atas. Ya, padahal tadi gaya berat yang diberikan atau yang dialami oleh benda dua itu ke bawah, tapi kemudian diteruskan oleh tali dan arahnya gaya yang dialami oleh benda satu jadi ke atas. Itulah yang mungkin
kita sebut sebagai pembelok gaya. Arah gayanya itu jadi berbelok. Kemudian katrol kita juga dianggap, ya lagi-lagi bukan tidak bermassa, massanya ringan. Ya. Atau ya ringan dan massanya diabaikan. Oke, kita anggap seperti itu. Kemudian licin sempurna. Ya, mungkin ini juga terlalu berlebihan juga. Yang dimaksud di sini adalah gaya geseknya nggak terlalu besar gitu aja deh. Ya, licin sempurna itu maksudnya itu. Nah, kalau kita punya sistem seperti ini, maka nanti diagram gaya kita atau diagram benda bebas kita menjadi seperti ini. Perhatikan, dalam menggambar diagram benda bebas, kalau yang sebelumnya gampang karena cuma satu benda. Nah, yang sekarang kita punya dua benda, benda satu dan benda dua. Cara menggambar diagram benda bebas adalah, kalau kalian mau gambar untuk benda satu saja, maka benda satu di apa istilahnya di spotlight gitu ya, disorot hanya benda satunya saja, yang lingkungan yang lebih jauhnya ada benda dua, ada katrol, ada papan segala macam itu dibuang, tidak dilihat. Jadi betul-betul kita hanya melihat benda satu saja. Oke? Nah, benda satu saja. Nah, baru kita lihat benda satu ini gaya yang bekerja langsung, ya, ada kata-kata itu saya kira. Benda yang bekerja langsung pada benda satu ini apa saja? Nah, pertama tentu ada gaya berat ke arah bawah, kemudian ada gaya tegangan tali ke atas. Oke ya, jadi begitu caranya. Kita ambil satu benda, sorot benda itu, kemudian batasi lingkungannya, mungkin boleh kalau pakai digambarkan di buku tulis, kalian bikin lingkaran begini, pakai pensil misalnya, dilingkari begini, kemudian lihat apa yang ada di lingkaran itu, apa saja yang ada di lingkaran itu. Ya, gaya yang langsung bekerja pada benda dua itu apa saja? Pertama ada ini, T, tegangan tali, dan yang kedua nanti M kali G, massa tali dikalikan, massa benda dua dikalikan dengan percepatan gravitasi. Kemudian, ya sebenarnya harusnya ada pembahasannya, tapi mungkin itu nanti di bab dinamika gerak melingkar ya. Tapi sementara untuk saat ini ya mungkin saya ngutang penjelasan, nanti sekitar 3 mingguan lagi baru dibahas. Kalau kita punya sistem seperti ini, karena ini talinya juga sama, maka tegangan talinya nanti akan sama. T ini dengan T itu sama. Ya, tegangan talinya sama besar. Oke, ada yang bisa ngasih tahu kenapa ini kok dua-duanya arahnya ke atas sih gitu. Padahal talinya sama. Mestinya kalau di sebelah sini ke arah atas, di sebelah sini ke arah bawah dong gitu. Bagaimana? Mengapa arah tegangan tali di kedua gambar ini, kiri dan kanan, ke arah atas? Karena menggantung di katrol, Pak. Karena saling tarik-menarik, Pak. Titik tumpunya di katrol, Pak. Iya, apalagi? Oke. Saya pikir sudah ada satu jawaban yang cukup baik di sana, ada tarik-menarik ya. Coba kalian main lomba ini, tarik tambang deh. Ada dua regu kiri sama regu kanan. Bayangkan dalam pikiran kalian, saya nggak punya gambarnya di sini. Ada regu kiri dan regu kanan, mereka tarik-tarikan. Regu kanan merasa talinya menarik ke kiri, regu kiri merasa talinya menarik ke kanan, gitu kan ya? Iya, Pak. Nah, itu yang dimaksud dengan, itu yang dinamakan perspektif ya. Tergantung titik acuan ceritanya. Jadi arah ya talinya di sini adalah yang namanya tegangan tali, itu arahnya bergantung pengamatnya. Kalau kalian berada di sini, kalau kalian berada di sebagai titik satu, sebagai benda satu ini, kalian akan merasa tali ini menarik ke atas. Demikian juga dengan benda dua, dia akan merasa tali ini menarik dia ke atas. Jadi kalau benda satu sama benda dua kita bentang, ya benda satunya kita tarik ke kiri, disimpan di sini, benda duanya dibentang ke sana, kemudian mereka berdua tarik-tarikan, kan kira-kira sama. Benda dua merasa tertarik ke kiri, benda satu merasa tertarik ke kanan. Ya, itu masalah perspektif. Oke, jadi sekali lagi gaya tegangan tali, betul tadi arahnya tarik-menarik, ya. Dan arah yang bekerja pada suatu benda akan bergantung pada ya benda itu sendiri.
Ya, benda 2 akan merasa talinya menarik ke atas, benda 1 juga merasa talinya menarik ke atas juga. Baik, ini hal mendasar dalam pembahasan dinamika kita. Pertama tadi, kalau benda dikenai gaya, maka berubah kecepatannya atau berubah gerakannya. Kemudian yang kedua adalah tentang diagram benda bebas. Sekali lagi, diagram benda bebas adalah gambar yang menunjukkan semua gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda. Ingat, kalau kita punya gambar, kita punya benda satu saja begini, ya gambarnya gampang. Seperti ini. Tapi kalau kita punya benda yang sistem yang banyak benda, ada benda 1 dan benda 2, maka kita harus potong-potong sistem itu. Kalian lingkari, ya, tandai sebelah sini, kemudian amati semua gaya yang bekerja pada benda 1 itu. Hanya gaya-gaya yang bekerja langsung pada benda 1. Demikian juga ketika kita mau menggambar diagram benda bebas untuk benda 2. Kita hanya menggambar semua gaya yang langsung bekerja pada benda 2. Oke, apakah ada pertanyaan di sini? Saya kira jelas ya? Jelas, Pak. Oke, good. Ya, 27 menit untuk menjelaskan 8 slide. Slide saya hari ini ada 63 slide. Aduh, Pak, banyak. Oke, nanti di ujung, oh ya, saya lupa mematikan, mengunci pintu nih. Saya kunci pintu dulu ya. Iya, Pak, hati-hati, Pak. Pintu kelas maksudnya, pintu kelas. Di mana mengunci pintu kelas nih? Harusnya di sekitar sini. Oke, sebentar. Saya kok lupa di mana ini. Oh ya, ini meeting ini saya rekam, nanti akan saya upload di mana, di Teams boleh lah. Oke, tapi saya nggak tahu di mana sih ini cara mematikan. Oh, ini dia. Oke. Oh ya, nanti di ujung akan ada kuis ya. Sorry, bukan di ujung, di satu tempat di kuliah ini, bisa di ujung bisa di tengah. Ada kuis. Kuisnya hanya dipakai untuk ngecek apakah kalian dengerin saya ngajar atau enggak, gitu aja. Kita lanjutkan pembahasan kita. Nah, sekarang kita akan bahas tentang hukum-hukum Newton tentang gerak. Jadi Newton itu dia punya hukum, ada hukum gravitasi, ya, kemudian ya hukum paling kita kenal itu hukum gravitasi sama hukum gerak. Apakah dia punya yang lain? Saya nggak yakin ya, harus dicek di literatur. Tapi rasa-rasanya sih cuma 2 itu, hukum-hukum tentang gerak dan hukum-hukum gravitasi atau hukum gravitasi Newton ya. Yang kita bahas tentang hukum-hukum gerak ini pertama. Oke, ada yang disebut sebagai hukum pertama Newton, hukum 1 Newton. Kita menyebutnya hukum 1 Newton, bukan hukum Newton 1 ya. Karena yang 1, 2, 3 itu hukumnya, bukan Newtonnya. Kalau kalian misalnya lihat nama Raja Jogja misalnya, kan ada Sultan Hamengkubuwono ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10 misalnya. Ya, itu yang nomor itu melekat ke Sultan itu, karena Sultannya ada 10 orang. Nah, kalau Newton ini, dia 1 orang. Jadi kita tidak menyebut hukum Newton 1. Newton 2, Newton 3, bukan kayak gitu. Ya, karena yang 1, 2, 3 itu hukumnya, bukan Newton. Newtonnya cuma 1 orang. Oke, hukum 1 Newton, dia kira-kira mengatakan begini. Kalau ada sebuah benda, kemudian katakanlah dia lagi bergerak misalnya, dengan kecepatan tertentu. Kalau total gaya yang bekerja pada benda itu bernilai 0,
total gaya yang bekerja pada benda itu bernilai 0, bisa jadi gayanya memang nggak ada gaya sama sekali, atau bisa jadi gayanya ada 2, satu ke kanan, satu ke kiri, dengan besar yang sama. Nah, kan totalnya 0 tuh. Nah, kalau resultannya 0, maka benda ini tidak akan memiliki percepatan. Nah, situasi atau keadaan di mana benda tidak memiliki percepatan atau tidak dipercepat, itu kita akan menyebut sebagai keadaan inersia. Oke, keadaan inersia atau sistem inersial. Sistem yang tidak mengalami percepatan. Gerakan bendanya nggak akan berubah. Kalau dia diam, tetap diam. Kalau bergerak dengan kecepatan konstan, dia akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Oke, kalau begitu lintasannya kira-kira berbentuk apa? Garis lurus, Pak. Lurus. Ya, betul. Dia garis lurus. Karena kalau dia punya kecepatan begini ya, dia akan lurus terus kan? Gitu. Oke, jadi pertanyaannya, kalau ada benda berbelok, berarti ada gaya nggak di sana? Ada, Pak. Ya, Pak. Oke, ada. Karena dia berubah kecepatannya. Oke. Yang barusan merangkum isi dari slide berikutnya dan berikutnya lagi. Oke, jadi hukum 1 mengatakan bahwa jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda itu bernilai 0, bisa terjadi karena memang betul-betul nggak ada gaya yang bekerja, atau ada gaya banyak, ada 2, ada 4, ada 5, ada 10, tapi resultan totalnya sama dengan 0. Maka yang terjadi adalah bendanya akan bergerak dengan kecepatan konstan. Kecepatan konstan itu berarti kalau memang awalnya dia punya kecepatan, ya dia akan bergerak dengan kecepatan yang sama terus. Besarnya sama atau lajunya sama, dan arahnya juga sama. Oke? Kemudian kalau bendanya diam, memang awalnya diam, ya tetap diam dia. Benda diam akan tetap diam. Nah, tadi kalau bendanya bergerak, maka dia akan bergerak dengan kecepatan, dengan lintasan yang berbentuk garis lurus. Jadi kapanpun kalian melihat suatu benda berbelok, maka berarti ada gaya yang bekerja pada benda itu. Minimal dipakai untuk mengubah arah dari kecepatan. Oke, perubahan arah kecepatan, itu berarti ada perubahan kecepatan. Nah, perubahan kecepatan berarti ada percepatan. Ya, kalau ada percepatan berarti ada gaya. Itulah hukum 1 Newton. Jika total gaya yang bekerja pada suatu benda bernilai 0, maka benda berada dalam keadaan inersial. Keadaan inersial adalah keadaan di mana benda tidak mengalami percepatan. Oke, itu hukum 1. Sekarang hukum 2. Nah, hukum 2 baru dia memberikan hubungan antara besar gaya atau resultan gaya dengan percepatan. Yang saya tulis F di sini itu mestinya mungkin lebih tepat kalau kita tulis sigma F ya. Tapi yang saya maksud F ini adalah total gaya. Total gaya yang bekerja pada suatu benda, dia akan sebanding dengan percepatan yang dialami oleh benda itu. Atau dibalik juga boleh. Percepatan yang dialami oleh suatu benda nanti akan sebanding dengan total gaya yang bekerja pada benda itu. Ya, percepatannya konstanta pembandingnya itu namanya M, massa. Jadi kita bisa bilang massa itu kira-kira menyatakan ukuran inersial suatu benda. Ya, ukuran inersial suatu benda. Misalnya ada suatu benda, ada 2 benda, benda A dan benda B, massanya berbeda. Dikenai gaya yang sama, maka nanti dua-duanya akan mengalami percepatan yang berbeda. Benda yang massanya kecil percepatannya besar, benda yang massanya besar percepatannya akan kecil. Oke. Perhatikan gambar ini. Mula-mula benda ada di sana, kecepatannya ke sana, kemudian dia bergeser atau berubah. Nah, kira-kira perhatikan arah ininya, arah percepatannya ya. Oke, saya ulang bolehlah. Arah percepatannya dia akan searah dengan gayanya. Ya. Gitu ya. Oke, ini kan sederhana karena yang punya arah di sini kan cuma A dan F ya. Jadi dua-duanya harus sama arahnya. Ini persamaan vektor. M-nya adalah skalar. Oke, ini adalah hukum kedua Newton. Total gaya sama dengan massa kali percepatan. Kita lanjut ke hukum yang ketiga. Hukum ketiga ini tentang aksi reaksi. Saya pikir
konsepnya sudah, ya semuanya juga udah dapat ya. Semua konsep yang dibahas di fisika dasar ini kalian udah dapat sebelumnya di SMA. Sederhananya adalah ketika ada dua benda saling berinteraksi, dua-duanya akan memberikan gaya satu sama lain. Nah, gaya yang diberikan itu membentuk yang disebut sebagai pasangan aksi-reaksi. Pasangan aksi-reaksi. Gaya-gayanya sama besar, kemudian arahnya saling berlawanan. Mana yang aksi, mana yang reaksi, ya nggak bisa dibedakan. Misalnya untuk situasi begini nih. Untuk situasi ini, misalnya ini ada sebuah buku yang tersandar di bola misalnya. Oke lah, misalnya ada gravitasi ke arah bawah. Oke, atau jangan gravitasi lah. Misalnya ini di pojokan ruang aja deh, pojokan ruang. Ya, pojokan ruang misalnya. Ini dilihat dari atas nih. Soalnya kalau yang akan saya gambar, nanti saya fokus di bagian ininya saja, bukan di gravitasinya. Maka untuk sistem ini, kita akan punya dua gaya nih. Pertama, si buku ini, yang warna hijau ini buku atau kotak? Oh, kotak sebutannya. Oke. Kotak, si kotak hijau ini, dia akan mengalami gaya di sini nih, di titik sentuhnya yang saya sorot pakai pointer merah ini. Di titik ini kira-kira dia akan mengalami gaya ke arah sana. Kita menyebutnya sebagai FKB. Gaya pada kotak oleh bola. Oke, pada kotak oleh bola. Pasangannya adalah FBK. Gaya pada bola oleh kotak. Oke, dua-duanya sama besar dan saling berlawanan arah. Oke, kita tidak menggambar gravitasi di sini ya, karena memang misalkan sistemnya ini tadi di pojokan ruangan terus dilihat dari atas ya. Ini pasangan aksi-reaksi. Oke, pertanyaan. Kalau si kotak ini digeser sehingga nggak menyentuh bola, masih ada gaya nggak di situ? Tidak, Pak. Ya, tidak ada, karena nggak ada kontak. Tidak ada. Betul, tidak ada gaya. Ya, karena nggak ada kontak. Nah, jadi kalau aksinya dihilangkan, reaksinya juga hilang. Itu ciri pasangan aksi-reaksi begitu. Satu, tadi besarnya sama dan berlawanan arah. Yang kedua, kalau yang satu hilang, yang satu juga hilang. Kemudian dia bekerja pada benda yang berbeda. Yang ini bekerja pada kotak, yang ini bekerja pada bola. Oke, contoh lain. Misalnya saya punya dua benda seperti ini. Saya punya dua benda seperti ini. Nempel begini. Oke, ini misalkan bidang miring, kemudian di sini ada gravitasi. Tapi yang gravitasinya mungkin kita nggak bahas dulu. Kita hanya fokus ke gaya aksi-reaksi antara dua benda ini dulu, ya. Karena sebenarnya di sini ada gaya gravitasi dan gaya normal juga ke atas ya. Oke, kita akan punya ini. F12 adalah gaya yang bekerja pada benda 1 oleh benda 2 dan F21 adalah gaya yang bekerja pada benda 2 oleh benda 1. Ini adalah pasangan aksi-reaksi, sama besar dan berlawanan arah. Terus kalau 1 sama 2 ini udah nggak nempel, maka sorry, ini bukan berarti bendanya nggak nempel ya. Ini diagram benda bebas namanya. Diagram benda bebas. Aslinya nempel ya, tapi ini tadi karena saya menggambar untuk satu benda, yang ini kemudian saya gambar untuk benda yang lain, jadi dipisah gambarnya. Bukan karena dua benda ini terpisah, bukan. Gambarnya yang terpisah. Ya, ini pasangan aksi-reaksi. Gaya pada 1 oleh 2, gaya pada 2 oleh 1. Sama besar, berlawanan arah, dan kalau yang satu hilang lagi. Ya, selain itu dia bekerja di dua benda yang berbeda. Oke, ada pertanyaan di sini. Kalau saya punya benda, saya punya balok berwarna hijau di sini, disimpan di atas sebuah meja, kemudian dia akan mengalami gaya berat ke bawah sebesar mg, dan ada gaya normal ke atas sebesar n. Oke, dua-duanya sama besar dan berlawanan arah. Apakah dua benda ini merupakan pasangan aksi-reaksi atau tidak? Tidak. Tidak, alasannya? Tidak. Pak. Sekaligus iya itu, Pak. Coba saya minta satu orang menjelaskan alasannya. Angkat tangan dulu, nanti saya sebut siapa yang menjawab. Biar gak rebutan aja. Rusdi, silakan Rusdi. Kalau bagi saya itu memang sekaligus aksi reaksi itu, Pak. Jadi
aksinya, contohnya saja saya ambil yang aksinya benda itu, berat benda itu ke bawah, jadi reaksinya itu ke atas. Jadi reaksinya karena benda itu gak bergerak ke bawah maupun ke atas, jadi gaya normalnya itu sama dengan gaya reaksinya, Pak. Oke, jadi dia adalah pasangan aksi reaksi. Ya, karena gara-gara ada massa ke bawah, gara-gara ada berat ke bawah, maka timbullah gaya normal ke atas. Kira-kira begitu ceritanya Rusdi tadi. Silakan yang lain. Angkat tangan. Oke, Putu. Sudah sehat, Putu? Pak, saya mau nanya, Pak. Mau nanya. Enggak, saya nanya dulu. Kamu udah sehat belum? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah, Udah bagus, secara, bagus. Ya, Pak. silakan. Pak, untuk hukum Newton 1 dan 2, dan 3. Nggak Untuk ada hukum Newton 1. hukum 1 Newton dan hukum 3 Newton. Apa? Nah, di hukum 3 Newton kan gaya-gaya sama besar oke, dan good. saling berlawanan. Artinya, kalau gaya dari kiri 3, dari kanan 3 saling berlawanan kan resultannya 0 gitu ya, Pak? Ya. Terus untuk hukum 1 Newton, kan ada 2 pernyataan, bisa jadi benda itu resultan gayanya 0, sama bisa jadi terjadi banyak gaya sehingga total resultannya 0. Iya. Jadi untuk membedakan hukum 1 Newton dan 3 Newton, itu kan kesimpulannya tanya 0 gitu, Pak. Ya, Kayak gimana itu, Pak? Oke, betul-betul. Ini pertanyaan sangat bagus sebenarnya, sangat fundamental. Ini penting untuk dibahas. Tadi sebenarnya di bagian depan saya agak putus-putus waktu Putu bertanya ya. Tapi sekarang udah nangkep. Jadi, terima kasih, Pak. Ya, oke, saya coba jelaskan dulu. Jadi, tadi hukum 1 Newton mengatakan bahwa, ya saya koreksi ya, kita menyebutnya hukum 1, hukum 2, hukum 3, bukan Newton 1, Newton, dan Newton 3. Kadang-kadang mungkin kalau saya salah sebut, ya bisa terjadi, tapi kalian harus pahami itu pernyataan yang salah. Ya. Oke, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton. Hukum 1 mengatakan bahwa kalau resultan gaya yang bekerja pada suatu benda itu bernilai 0, maka benda itu akan berada dalam keadaan inersial. Artinya benda itu tidak mengalami percepatan. Oke, kemudian di hukum 3 dikatakan bahwa kalau dua benda itu saling berinteraksi satu sama lain, maka akan timbul yang disebut sebagai pasangan aksi reaksi. Ya, pasangan aksi reaksi. Yang ditanyakan oleh Putu ini, nah kalau misalnya ada pasangan aksi reaksi seperti ini nih, atau mungkin yang ini aja boleh. Pasangan aksi reaksi seperti ini, berarti total gaya di sini bernilai 0 dong. Karena yang di sini ditambah yang ke sana sama dengan 0, sama besar dan berlawanan arah. Ya, totalnya sama dengan 0. Apa bedanya dengan hukum 1 Newton? Oke, jawabannya, atau ada yang mau jawab nggak? Dari mahasiswa dulu. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5 detik. Nggak ada. Oke. Jawabannya adalah begini. Perhatikan hukum yang ini, hukum 3 Newton. Putu boleh sambil menjawab. F12 dengan F21, apakah ini bekerja pada benda yang sama atau benda yang berbeda? Halo Putu. Halo, Pak. Ini F12 dengan F21 kan tadi pasangan aksi reaksi. Iya, Pak. Pertanyaan saya, apakah dua benda ini bekerja di benda yang sama atau benda yang berbeda? Benda yang sama, Pak. Beda. Baca yang ini. Beda. Pada benda, oh iya, Pak. Beda atau sama, Putu? Beda, Pak. Oke, berbeda ya. Nah, sementara kalau yang dihukum 1 Newton tadi, dikatakan bahwa jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda itu bernilai 0, maka benda itu tidak dipercepat. Nangkep nggak? Nangkep, Pak. Nangkep, Pak. Oke, jadi gitu. Jadi di hukum 1 itu kita ngomongin satu benda nih. Kalau satu benda, betul-betul satu benda, ya, kalaupun ada dua benda ditumpuk begini, jadi berdekatan begini jadi satu sistem, kita akan melihatnya satu persatu tetap. Makanya kita perlu diagram benda bebas. Oke? Baik, Pak. Jelas, Pak. Nah, jadi kalau benda satu itu total gaya yang bekerja pada dia itu bernilai 0, ya dia akan tetap diem. Gitu. Itu hukum 1. Sementara hukum 3 itu yang aksi reaksi tadi. Nah, kalau seperti ini,
ya resultannya sebenarnya tidak nol. Karena yang bekerja pada benda satu hanya F12 saja. Sorry, sekali lagi saya tidak menggambar gaya normal ke atas dan gaya MG yang ke bawah. Ya, tapi hanya untuk dua cerita benda nempel ini. Jadi benda satu itu hanya mengalami gaya F12. Hanya ini saja. Jadi kita nggak perlu tambahkan dengan yang ini. Jadi resultannya nggak nol dong. Oke? Nah, kira-kira begitu. Benda 2 juga sama. Benda 2 hanya mengalami F21. Tidak ada F12 di sana, sehingga resultan gaya yang bekerja pada benda 2 tidak bernilai 0. Oke, jelas Putu ya? Oh, siap, jelas Pak. Nah, sekarang kita... Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Putu. Ini pertanyaan yang sangat-sangat baik ya. Jadi, ini saya pikir jadi catatan kita bersama. Ya, saya juga dulu mungkin waktu mahasiswa kadang-kadang kalau mau nanya ragu-ragu, malu atau apa, atau kadang-kadang, jangan-jangan pertanyaan saya pertanyaan yang terlalu mudah, yang semua orang paham dan saya doang yang nggak ngerti. Nggak selalu begitu. Ya, justru bisa jadi pertanyaan kita itu akan membantu kita sendiri dan membantu orang lain. Setelah ditanyakan jadi dijelaskan lebih lanjut. Ya, jadi ada istilah begitu. Cara kita menjelaskan ke teman salah satunya dengan bertanya. Kita mungkin tidak bisa menjelaskannya sendiri karena kita nggak ngerti, tapi dengan kita bertanya, kemudian ada orang lain yang menjelaskan, maka berarti kita membantu teman kita untuk memahami. Oke. Ada 2 orang yang di waiting room, tapi saya biarkan aja karena udah dikunci kelasnya. Kita kembali ke sini. Ya, kita kembali ke sini. Oke. Kita kembali ke sini. Pertanyaan saya tadi sudah dijawab oleh Rusdi. Satu jawaban tadi oleh Rusdi. Dua gaya ini katanya pasangan aksi reaksi dengan alasan seperti tadi. Silakan yang lain. Ada yang mau komentar tentang ini? Oke, Arya Wanadi. Silakan Arya dulu. Ya Pak, kalau menurut saya itu bukan gaya aksi reaksi Pak. Oke, alasannya? Karena gaya berat itu merupakan reaksi yang timbul karena gaya tarik bumi. Sedangkan kalau gaya normal itu reaksi dari gaya tekan benda terhadap permukaan. Oke, jadi ditulis. Arya mengatakan bahwa MG ini urusannya dengan bumi. Ya, urusannya dengan bumi karena benda ini ditarik oleh bumi. Sementara gaya N ini itu terjadi karena benda ini menekan meja sehingga si meja tanda kutip menekan balik ke atas, kira-kira begitu. Oke, bagus. Satu lagi tadi yang ada yang mau bicara, saya lupa siapa ya? Tadi udah angkat tangan tapi diturunkan lagi tuh. Justinus, silakan disuruh. Ya betul, Justinus tadi. Iya Pak, jadi kalau menurut saya itu juga bukan pasangan aksi reaksi karena dari penjelasan Bapak tadi juga mengatakan bahwa untuk berlakunya hukum pasangan aksi reaksi itu harus ada 2 benda yang berinteraksi Pak, sedangkan ini hanya sebuah benda yang berinteraksi saja. Itu Pak. Oke, terima kasih. Jadi menurut Justinus ini bukan aksi reaksi karena bukan cerita tentang interaksi antara meja dengan balok ini ya. Tapi tadi mungkin sama dengan kita bisa kaitkan dengan jawaban sebelumnya. Interaksinya tadi meja si balok ini kalau dia menekan ke meja maka mejanya menekan balik ke atas, dan kalau MG ini urusannya dengan gravitasi. Interaksinya seperti itu mestinya. Oke, ada lagi jawaban? Ada lagi yang mau jawab? Rio Ferdiansyah mau jawab sesuatu? Iya, Pak. Oke, mau jawab ini silakan. Menurut saya bukan pasangan aksi reaksi, Pak. Kenapa tuh? Karena menurut saya kalau pasangan aksi reaksi itu kan ada 2 benda yang saling beraksi sama reaksi gitu, Pak. Ini kan cuma 1 benda. Oke. Bagus. Ya, oke, kita lihat jawabannya, atau mungkin sebelum ke jawaban, coba saya berikan kasus yang sedikit berbeda. Jadi cara kita menguji pemahaman kita adalah kita coba kasus yang lain, kemudian nanti kita kaitkan ya. Oke, Pak, izin jawab Pak.
Ya, Putu, silakan. Menurut saya ini hukum 3 Newton. Oke. Karena di sini kan dijelaskan sebuah benda diletakkan di atas meja pada benda yang sama besar dan berlawanan arah. Nah, di hukum 3 Newton juga menyebutkan gaya-gaya sama besar dan berlawanan arah. Itu, Pak. Oke, good. Terima kasih. Jadi fokusnya adalah di sama besar dan berlawanan arah gitu ya. Oke, coba perhatikan gambar setelah ini. Mejanya yang satu kakinya dipotong sehingga miring begini. Kalian lihat gaya beratnya, ya, yang bedanya ini dengan yang sebelumnya. Tuh, gaya beratnya sama-sama ke bawah, tapi gaya normalnya jadi berubah. Nah, pertanyaan saya sekarang, apakah untuk sistem yang begini, ini masih sama besar dan berlawanan arah? Yang ini tidak, Pak. Tidak. Iya, Pak. Oke, jelas tidak. Jadi kita bisa bilang bahwa keduanya bukan pasangan aksi reaksi. Kalau pasangan aksi reaksi kan mestinya tadi gitu. Kalau yang satu dihilangkan, yang satu ikut menghilang. Yang satu berubah, yang satu ikut berubah. Itu kan ya? Iya, Nah, Pak. jadi kita harus fokus pada selain sama besar dan berlawanan arah, kita harus tadi yang terakhir siapa? Rio ya. Rio tadi bilang, yang sebelumnya juga tadi bilang hal yang sama. Yang namanya pasangan aksi reaksi itu bekerja pada dua benda yang berbeda. Sementara gaya normal N dan gaya MG itu bekerja pada benda yang sama. Jadi bukan pasangan aksi reaksi dong. Karena pasangan aksi reaksi itu tadi bekerja pada benda yang berbeda. Nah, jadi kita mengatakan begini, N yang tadi saya tulis N di sini itu adalah gaya kontak yang bekerja pada benda diberikan oleh meja. Harusnya gitu kan? Nah, maka pasangannya harusnya kebalikannya dong. Pasangannya adalah gaya yang bekerja pada meja diberikan oleh benda. Oke, Alfa, Anda mau bicara silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Oke, silakan. Saya kalau menangkap gaya tentang aksi reaksi ini itu antara dua benda itu harus tarik menarik atau tolak menolak ya, Pak? Terima kasih. Oke, bagus. Ini pertanyaan yang bagus nih. Betul. Jadi gaya itu ada yang tarik menarik, ada yang gaya itu adalah tarikan atau dorongan gitu ya. Nah, yang namanya interaksi itu bisa tarik menarik, bisa tolak menolak. Semester depan akan kita bahas tentang gaya listrik. Kalau muatan positif dengan positif, dia tolak menolak. Negatif-negatif juga sama ya. Muatan yang sama, dia tolak menolak. Kalau muatan yang berbeda, tarik menarik. Dua-duanya, ya, kedua partikel yang berinteraksi itu, dia mengalami gaya yang sama besar, tapi berlawanan arah. Saling tolak, saling tarik tadi. Nah, jadi jawabannya adalah, ya dua-duanya bisa tolak menolak atau tarik menarik. Jadi pasangan aksi reaksi itu bisa terjadi karena dua benda tarik menarik atau dua benda tolak menolak. Oke, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya. Budi Irawan kayaknya tadi udah masuk ya. Keluar lagi dia. Coba kita suruh dia masuk aja. Halo Budi Irawan. Ya udah Pak. Oh, tadi kamu masuk keluar lagi ya? Ini ganti Pak. Oh ganti, oke. Ya tadi di HP. Oh ya udah nggak apa-apa. Ya karena tadi saya bilang di depan saya akan nutup kelasnya jam 7.20. Jadi yang lewat setelah itu nggak akan boleh masuk. Tapi saya tadi lihat nama Anda udah masuk, kemudian masuk lagi. Oke. Itu nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa masalah. Kan tadi udah masuk kan? Ya, oke ya Pak. Ya. Jangan-jangan yang lain tadi yang saya tolak masuk sama kasusnya ya. Oke, ada Manhan sama satu lagi tadi siapa ya? Oke lah, kita lanjut dulu nanti kalau dia masuk lagi saya tanya. Raffi Aska ini. Coba saya tanya. Halo Raffi Aska. Halo Raffi Aska. Anda baru datang atau tadi sudah masuk terus keluar lagi? Mana orangnya nih? Oke, nggak ada.
Oke, ya sudahlah. Jadi, sekali lagi kita ulang bagian ini. Ya, tadi kita bilang yang namanya aksi reaksi, ya kata kuncinya di sini. Kalian harus paham, satu, ada pernyataan sama besar dan berlawanan arah. Yang kedua, ada pernyataan bekerja pada benda yang berbeda. Kalau yang ini adalah gaya normal pada benda karena meja, yang ini adalah gaya normal pada meja oleh benda. Pada benda oleh meja, pada meja oleh benda. Kan dua hal yang berbeda kan? Bekerja pada dua benda yang berbeda. Itulah pasangan aksi reaksi. Oke? Pasangan aksi reaksi bekerja pada benda yang berbeda. Nah, biasanya kita nih lebih fokus pada kata-kata sama besar dan berlawanan arah. Jangan hanya fokus ke situ, tapi fokus pada satu lagi. Bahwa dua-duanya, kedua gaya bekerja pada benda yang berbeda. Oke, ini yang gaya normalnya. Kemudian satu lagi, nah, tadi yang dibilang siapa tadi ya? Lupa saya. Ya, gaya MG, gaya berat, itu adalah gaya tarik yang dialami oleh benda karena tarikan bumi. Pasangannya adalah gaya tarik yang dialami oleh bumi akibat ditarik oleh benda. Inilah pasangan aksi reaksinya. Jadi kesimpulan kita, MG dengan N, tadi gaya berat dengan gaya normal, itu bukan pasangan aksi reaksi. Tapi secara kebetulan dia sama besar dan berlawanan arah. Atau mungkin coba ekstrimnya gini nih, yang begini nih misalnya. Oke, mungkin balik lagi ke sini boleh. Apa yang terjadi kalau benda ini diangkat? Kalau benda diangkat, MG-nya masih ada nggak? Enggak. Tidak ada lagi, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Masih ada, Pak. Masih ada, Pak. Oke. MG-nya masih ada, tapi N-nya hilang kan? Iya, Pak. Nggak ada, Pak. Masa pasangan begitu? Pasangan harusnya saling setia dong. Iya, Pak, harusnya segitu. Iya, Pak. Cuma dia yang nggak setia, Pak. Aku udah Satu dukung. hilang, satu masih ada. Oke. Iya, Pak. Betul, Pak. Dukung, Pak. Ya, udah ya, saya kira itu. Sekarang kita mau lanjut ke apa tadi materinya? Ya udah, ini pasangan aksi reaksi. Sekarang kita masuk ke aplikasi dari hukum Newton. Oke, ini sudah jam 7.58, sudah 1 jam saya bicara. Kita break dulu sekitar 5 menit ya, atau 7 menit lah, dibuletin aja. Jam 7 lebih 5 nanti, kok jam 7 sih? Jam 8 ya. Jam 8 lebih 5 nanti kita mulai lagi. Kalau ada yang mau minum, mau ngopi, mau ke toilet segala macam, silahkan saya kasih waktu 7 menitan. Saya matikan mic saya untuk 7 menit ke depan. Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Siap, Pak. Baik, Pak. Makan, Bang. Halo, Pak. Apa? Halo, Pak. Ya, halo. 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 Bagaimana dengan tugas kamtek kalian? Apa sudah siap? Fisik. Belum. Udah warna hijau. Mantep nih.
Baik semuanya, sudah jam 8:05. Saya kira udah cukup istirahatnya. Permisi, Pak. Ya, ya. Siapa ini? Pak, Silakan. jadi teman saya yang namanya Muhammad Zamzam itu mati lampu, Pak. Terus dia mau join, bisa nggak, Pak? Oke, boleh. Silakan masuk aja. Namanya Muhammad Zamzam, Pak. Muhammad Zamzam. Boleh, silakan. Muhammad Zamzam Sanusi ya? Iya, terima kasih, Pak. Ya. Oke, gini ya. Saya kira sebenarnya kalau di kelas yang normal, maksudnya kelas kita yang tatap muka biasa di kampus, itu kan kita memberlakukan keterlambatan. Artinya kalau yang terlambat ya nggak bisa masuk ya setelah jam sekian. Saya pengen lakukan itu, tujuannya biar kita terbiasa tepat waktu aja. Saya biasanya juga begitu. Saya datang ke depan laptop, saya nyalakan semuanya, cek koneksi segala macam itu jam 7 kurang sedikit biasanya, kurang 5, kurang berapa. Baru saya masuk ke Zoom-nya jam 7 kurang dikit. Nah, jadi begitu kalau kuliah jam 7 ya kita siapkan sebelum jam 7 udah siap gitu loh. Nah, tapi untuk situasi begini ya itu tadi kadang-kadang tadinya saya mau bikin aturan begitu tapi ada kasus-kasus yang seperti ini gitu. Ya, ada yang mati lampu lah, ketendang sehingga keluar segala macam, koneksi putus segala macam atau drop handphone segala macam. Nah, untuk hal-hal yang seperti ini, tolong nanti kalau ada yang merasa begitu, beberapa tadi saya bisa tahu ada siapa tadi Budi atau siapa? Budi Irawan ya. Itu saya tahu tadi memang namanya udah ada terus keluar lagi gitu. Jadi saya persilakan masuk. Nah, kalau yang lain-lain saya nggak bisa, susah ngecek juga kan. Coba sebaiknya kalian kasih tahu ke Yosua aja, ke ketua kelas biar satu pintu gitu. Yosua nanti ya terserah lah nih. Saya percayakan ke Yosua aja. Nanti Yosua ngasih tahu saya. Si Anu tadi ya kayak tadi barusan. Siapa nih yang tadi ngasih tahu? Wahyu. Siapa tadi? Oke, jadi ngasih tahu saya bahwa si temennya ada yang tadi keluar karena masalah koneksi misalnya, sehingga masuk lagi gitu loh. Ya, sehingga saya bisa langsung admit di situ. Oke, tadi terakhir ada Sofi. Ada Sofi di sini? Sofi Wahyudi? Oh, Sofi kok nggak ada mic-nya ya? Atau jangan-jangan dia pakai device yang nggak ada mic-nya kayaknya. Sofi, boleh coba kirim pesan? Pakai message, coba kasih tahu saya apakah Anda baru datang atau memang tadi sudah masuk. Kemudian satu lagi, siapa tadi ya? Raffi Aska, coba. Mana Raffi Aska? Halo Raffi Aska, ada nggak? Oke, tadi Anda sudah datang atau baru datang Raffi Aska? Halo? Nggak ada suaranya? Mic-nya udah nyala tapi nggak ada suaranya. Coba kirim pesan aja di message ya. Oke, saya mungkin bukan bermaksud jadi polisi untuk kalian, ngawasin kalian masuk keluar segala macam, enggak sih. Itu kalian sudah cukup dewasa untuk mengatur diri sendiri. Tapi maksud saya ingin tekankan bahwa kita harus belajar tepat waktu gitu. Karena nanti akan berguna untuk masa depan kita. Misi, Pak. Ya, silakan siapa ini? Wahyu, Pak. Jadi kata Zamzam itu maksimalnya 100 orang, jadi nggak bisa masuk, Pak. Oh, begitu ya? Iya, Pak. Saya kok nggak tahu ya. Pak, saya pakai 2 device, aku keluar satu aja. Satu keluar? Boleh, ya, Pak. Silakan. Karena biasanya mau peserta kita 98 sih. Iya. Ada yang 2 device lagi nggak? Tadi kalau nggak salah Pascal itu dia ada Pascal yang pakai NIM, ada Pascal yang nggak pakai NIM. Terus Alpha, ada PC sama phone. Salah satu keluar dong. Udah Pak, udah keluar saya Pak. Iya Pak, ini mau keluar saya yang dari PC. Oke. Siapa lagi? Oke, saya kira ya mungkin fleksibilitasnya agak kurang ya kalau di Zoom ini. Jadi yang punya akun teman saya dan saya nggak tahu aturan tentang 100 orang tadi sih. Atau nanti kita balik lagi ke MS Team aja ya. Jelas lebih kapasitasnya lebih besar tapi ya memang lebih Kalau nggak salah bisa diatur kok Pak.
Bisa diatur? Iya. Oke, nanti coba saya cari tahu deh. Sejauh ini biasanya kelas kita cuma 96-97, tapi mungkin terlalu tipis sih. Karena nyatanya beberapa orang yang terdaftar di sana nggak pernah datang. Oke, Zam-Zam nih. Pak, kalau pakai Zoom lebih lancar, Pak, di saya. Nah itu dia, Zoom lebih lancar, tapi kapasitasnya yang harus dipikirkan. Ya sama Pak. Ya. Oke. Kemarin kan ini kenapa saya pakai Zoom? Ya karena ada yang usul katanya lebih cepat. Saya tahu bahwa Zoom itu lebih cepat. Cuma ya karena kampus sudah menyediakan MS Team, jadi saya pikir pakai MS Team gitu. Tapi ya ada risiko ini. Oke lah. Ya udah kalau ini udah 99 orang nih. Satu harus keluar, ya jangan keluar sih, nggak boleh keluar harusnya. Oke, kita akan lanjutkan ini. Zam-Zam, Anda bisa dengar suara saya? Zam-Zam Sanusi? Oh iya biasa Pak, bisa Pak. Oke. Tadi Anda sempat masuk nggak? Tadi susah Pak, soalnya batasnya 100 orang katanya Pak, maksimalnya. Oke, ya sudah. Jadi Anda ini baru benar-benar baru bergabung sekarang ini? Iya Pak, apa Pak? Baru bergabung sekarang ini berarti? Iya. Patah-patah Pak. Oh ya udah, oke. Nanti akan ada kuis ya untuk semuanya. Nanti akan ada kuis. Ya kuisnya isinya cerita saya sepanjang 2 jam ini. Jadi ya mungkin agak yang terkendala jaringan agak sedikit dirugikan ya. Tapi kalau kalian belajar dulu mestinya bisa sih. Soalnya gampang. Oke, saya punya waktu sekitar 10 menit atau kurang. Nanti setelahnya akan ada kuis ya. Kuisnya tentang materi ini juga. Saya akan lanjutkan pembahasan dengan aplikasi dari hukum Newton untuk sistem yang sederhana dulu, yaitu sistem yang statika. Sistem statika, ada situasi seperti ini. Situasi seperti ini gampang saja. Ini ada tali, 1, 2, 3. Ya, ada 3 tali, 1, 2, 3. Terus diikat di tengah sini, kemudian dipakai untuk menopang atau di sana dipakai untuk menggantung benda M. Nah, kita diminta untuk mencari tegangan ketiga tali jika sistem berada dalam keadaan setimbang. Yang dimaksud setimbang di sini adalah dia diam, ya nggak kemana-mana. Si M-nya nggak naik, nggak turun, kemudian nggak ada goyang-goyang segala macam. Nah, pertama untuk sistem setimbang, ini syaratnya nih. Syaratnya adalah gaya totalnya 0. Kan tadi di hukum 1 Newton dibilang bahwa kalau total gaya yang bekerja pada suatu benda itu bernilai 0, maka benda itu yang diam tetap diam, yang bergerak akan bergerak dengan kecepatan konstan gitu kan ya. Nah, sehingga inilah syarat kita. Ya, inilah syarat kita, sigma F sama dengan 0. Oke, sebentar. Saya ini sambil melirik ke arah jumlah partisipan. Ini sudah 99 sekarang. Kalau mungkin nggak adil kalau ada teman yang dia nggak bisa masuk karena terbentur angka 100 orang tadi. Jadi sekali lagi bagi yang masuk dengan 2 device boleh keluar 1. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi ada nanti Yosua tolong koordinasikan dengan teman-temannya. Kalau ada yang ya bisa jadi nanti dirugikan karena masalah ini ya, karena kuotanya 100 orang tadi. Kalau ada mahasiswa yang begitu dirugikan karena nggak bisa masuk karena udah 100 orang, tolong beritahu saya ya. Iya, Pak. Tolong beritahu saya, nanti jangan sampai dia nggak dapat hal yang sama seperti yang lain. Iya, Pak. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini syarat untuk kesetimbangan, total gayanya bernilai 0. Nah, langkah kerja ini yang tadi saya bilang standard operation procedure tadi, SOP, itu ada 3 langkah ini. Pertama, kita gambar diagram benda bebas. Yang kedua, kita tulis hukum-hukum Newtonnya. Ya. Kemudian yang ketiga, kita cari solusinya. Oke, Gervinio, Anda terlihat sudah masuk, tapi mau minta masuk lagi nih. Gervinio di sini enggak? Kok ada 2 Gervinio di sini?
Berdevice kali, Pak. Gervinio, Anda masuk satu aja ya, satu device saja ya. Oh, udah satu. Oke. Ya, 3 langkah ini. 1, gambar diagram benda bebas. 1, langkah kedua adalah membuat persamaan. Langkah ketiga adalah menyelesaikan persamaan itu untuk mendapatkan solusi. Saya akan beri contoh. Oke. Ini tadi udah disebut, tadi awalnya slide ini nggak ada petunjuk yang tadi, tapi langsung ke pertanyaan ini, tapi saya berikan petunjuknya di depan. Syarat agar benda setimbang adalah sigma F-nya sama dengan 0. Total gayanya sama dengan 0. Baik ke arah mendatar maupun arah vertikal, totalnya sama dengan 0. Oke. Nah, langkah pertama kita adalah menggambar diagram benda bebas. Ya, ini langkah pertamanya. Nah, di sini sebenarnya kita punya, ya tadi ada tegangan tali di sini, 1, 2, dan 3. Nah, berarti tegangan tali ini, tegangan 1, 2, 3, dia bekerja pada titik simpul di sini. Sehingga kita perlu menggambarkan titik simpul ini dianggap sebagai sebuah benda. Ya, tapi masanya 0. Ya, bukan masanya 0 sih, masanya kecil gitu ya. Gitu. Sehingga nanti kita gambar seperti ini nih. Ini titik simpulnya. Titik simpul ini ditarik ke atas oleh T1, kiri atas maksud saya, ditarik ke arah kanan atas oleh T2, dan ditarik ke bawah oleh T3. T3 adalah tegangan tali yang di atas benda. Itu kemudian benda selanjutnya adalah si baloknya itu sendiri. Ya, si baloknya tadi, cara kita menggambar diagram benda bebas adalah sistem kita begini kan ya. Pertama kita gambar benda yang mau kita tinjau. Nah ini, yang kita tinjau yang ini nih, titik simpulnya. Dapatlah gambar yang ini. Kemudian yang kedua kita gambar untuk benda ini, hanya benda ini. Dapatlah gambar yang ini. Ingat, yang bekerja pada benda M itu hanya T3 saja. Yang bekerja pada M itu hanya T3 saja. T1 dan T2 itu sama sekali tidak bekerja pada T3. Tapi T1, T2, dan T3 itu bekerja pada titik simpul ini, sehingga nanti ya pada akhirnya T3 juga ada hubungan dengan T1 dan T2 juga gitu. Ya, ini kita belajar untuk dalam tanda kutip melokalisasi masalah. Melokalisir masalah. Kita lagi ngomongin benda M. Ya sudah, kita muter di sini aja nih. Kita batasi segini. Kemudian kita lihat benda M kita itu dikenai oleh gaya apa saja. Ingat, gaya-gaya yang langsung bekerja pada M. Berarti MG dengan T3 ke atas. Gitu ya, cara kerjanya begitu. Oke, ini langkah pertama, menggambar diagram benda bebas. Gambar mungkin, ya yang namanya tulisan mungkin bisa jelek segala macam, tapi gambar coba diusahakan seakurat mungkin. Ya, seakurat mungkin. Lurus-lurus segala macam, jangan ada yang keriting-keriting segala macam karena nanti merepotkan. Kemudian sudut juga jangan lupa, sudut θ1 tuh di sini dan di sana, jangan dipindah ke tempat lain. Ya, karena soalnya begitu. Nanti kalau diubah nanti komponen sinus kosinusnya kebalik, nanti akan repot. Oke, ini langkah pertama kita, membuat diagram benda bebas. Yang kedua, kita menyusun persamaan. Menyusun persamaan dilakukan dengan cara menerapkan hukum Newton. Ya, hukum Newtonnya seperti ini. Oke, mungkin ini ya harusnya saya nggak masuk keluarin semua, tapi coba perhatikan satu persatu yang saya sorot dulu nih. Sigma F sama dengan 0. Sigma F. Berarti untuk ini, untuk benda yang ini, simpul ini, perhatikan bahwa T1 itu arahnya ke kiri atas. Berarti ada yang ke kiri dan ada yang ke atas. Yang ke arah kiri itu adalah T1, kalau sudutnya di sini, berarti nanti di sini sama juga sudut θ1, maka yang ke kiri adalah komponen kosinus. Ini dia. Ya, T2 juga nanti sama. Di sini adalah komponen yang ke sana, berarti yang komponen yang kosinus. Oke, T2 kosinus θ. Kenapa ini positif? Karena ke kanan, yang ini negatif karena dia ke kiri. Oke, kemudian yang sumbu vertikal, nanti yang T1 ini arahnya kan tadi ke kiri dan ke atas. Kita uraikan menjadi ke kiri dan ke atas. Yang ke atas nanti berarti kalau dia ke atas gini, maka berarti yang komponen ke atas itu adalah depannya si sudut θ1 ini kan. Nah, kita tahu kalau depan dibagi miring, demi, itu berarti dia sinus. Nah, berarti yang komponen vertikalnya adalah
sinus. Jadi untuk T1 nanti T1 sinus theta, yang ini juga sama karena sudutnya di sini, komponen vertikalnya berarti yang di depannya sudut. Berarti nanti T2 kali sinus theta 2. Nah, sedangkan yang ke bawah itu adalah T3. Sehingga saya punya persamaan ini. T1 sin theta 1, ini komponennya T1 yang ke arah atas, ini juga komponennya T2 yang ke arah atas, sedangkan ini minus T3 itu karena dia ke arah bawah. Dan totalnya 0. Kenapa? Karena titik simpul ini itu nggak bergerak kemana-mana. Karena dia statik. Tidak naik, tidak turun, tidak kiri, tidak kanan. Sehingga totalnya sama dengan 0 gaya-gayanya. Kemudian untuk benda M, yang ke atas adalah T3, yang ke bawah adalah MG. Sehingga kita punya T3 dikurangi MG sama dengan 0. Oke, mungkin ada pertanyaan. Boleh nggak Pak saya ganti yang ke bawah positif ke atas positif negatif? Boleh, asal konsisten. Ya, kalau bawahnya negatif berarti atasnya positif, dan kebalikannya. Kalau bawah positif berarti atas harus negatif. Toh juga ini kan ruas kanannya 0. Kalau ruas kanannya 0 mau dibolak-balik boleh. Kiri kanan jadi positif negatifnya ditukar-tukar boleh. Asal konsisten. Kalau kiri dikasih negatif berarti kanan positif. Kalau kiri dikasih positif berarti yang ke arah kanan berarti negatif gitu. Nggak ada masalah kan? Ini kalau MG-nya pindah ke kanan jadi positif, T3 pindah ke kanan juga jadi negatif kan kalau di ruas kanan gitu. Ya selama ruas kanannya ini sama dengan 0, ya, persamaan yang sama dengan 0 gini itu masih boleh. Asal konsisten tadi. Oke. Gambar sudah, persamaan sudah. Sekali lagi ini berasal dari hukum 1 Newton. Nah, selanjutnya tinggal kita cari solusi. Cari solusi bagaimana caranya? Caranya adalah ya tinggal di otak-atik aja, ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Kalian punya 3 persamaan, dan variabelnya juga ada 3 loh. T1, T2, dengan T3. Nah, waktu SMP kelas 1, kalian sudah pernah belajar tentang sistem persamaan linear dengan 2 variabel. 4X tambah 3Y sama dengan berapa? Kemudian ada satu persamaan lagi, sekian X tambah sekian Y sama dengan berapa? Carilah X-nya, carilah Y-nya. Masih ingat? Oke, masih ingat. Nah, caranya kira-kira begitu sama. Cuma ini 3 variabel. 3 variabel mungkin SMA kali ya. Sekian X tambah sekian Y tambah sekian Z sama dengan berapa? Sebenarnya waktu SD juga kita pernah belajar itu. Masih ingat nggak SD kelas 6 ada soal cerita? Misalkan si Adi membeli sekian bolpen dan sekian pensil dan sekian buku gambar. Dia harus bayar sekian. Temannya ada yang membeli item dengan jumlah yang lain, bayar sekian. Nanti terakhir ditanya, berapakah harga buku gambar, berapa harga pensil, nah gitu-gitu. Itu kan persamaan linear dengan sekian variabel. Ini juga sama persis. Ya. T1, T2, dan T3 adalah variabel. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3 adalah persamaan kita. Tinggal diobrak-abrik aja. Mau pakai eliminasi boleh, pakai substitusi boleh. Cuma biasanya kalau pakai substitusi itu ribet, panjang. Kalau eliminasi bisa mudah asal kita bisa tahu cara mengalihkan tiap-tiap persamaannya. Mana yang lebih gampang? Itu masalah jam terbang saja. Oke, kalau di kelas saya turunkan pakai papan tulis, tapi di sini tidak saya turunkan. Solusinya kira-kira seperti itu tuh. Dari sini gampang nih. T3 sama dengan MG. Selesai yang bagian ini. Oke. Setelah itu, nanti T3 yang di sini kita ganti. MG-nya kita simpan di sini. Nah, nanti tinggal kita selesaikan yang ini nih. Sebenarnya cara gampangnya begini nih. Kalian lihat ini kan cos, ini sin. Kalau T1 mau dieliminasi, coba kalikan persamaan ini dengan sinus theta 1, yang ini juga kalikan dengan cosinus theta 1. Maka nanti suku pertamanya T1 cosinus theta 1 sinus theta 1, yang ini juga sama, T1 sinus theta 1 cosinus theta 1, tinggal dijumlahkan. Nanti suku ini habis, tinggal sisa yang T2. Nanti akan dapat seperti ini hasilnya. Untuk menghilangkan T2 juga caranya kira-kira sama. Yang ini dikalikan theta 2, yang ini dikalikan dengan, yang ini dikalikan sinus theta 2, yang ini dikalikan dengan cosinus theta 2. Setelah itu jumlahkan, kurangkan, nanti T2-nya hilang, sisa T1. Nanti dapat solusi yang seperti ini kira-kira. Oke, saya kira itu untuk materi hari ini. Coba saya mau tanya dulu,
semuanya siapa yang tadi baru bisa bergabung setelah lewat 1 jam? Saya, Pak. Coba angkat tangan. Saya mau hitung jumlahnya berapa. Tadi siapa? Zam-Zam ya? Zam-Zam. Saya mau jam-jam, Pak. Ada lagi yang lain? Yang belum berhasil masuk? Yosua, ada laporan nggak? Pak, ini di-record nggak, Pak? Di-record. Oh iya, Pak. Oke, maksud saya begini, kalau saya adakan kuis sekarang, mungkin terdengar tidak adil untuk Zam-Zam kan? Karena dia udah. Atau Anda siap-siap aja, Zam-Zam, saya adakan kuis setelah ini. Enggak, Pak. Nggak siap, oke. Ya sudah, kalau gitu kuliahnya nanti kita selesaikan selama ya 8 sampai 8.40. Setelah itu ini saya download, saya upload, kemudian nanti kuisnya. Hari ini kalian ada kuliah sampai jam berapa? 11.40, Pak. 11.40. UTS, Pak. UTS apa? Siap. Oke, James kali UTS ya, James. Iya, Pak. Jam berapa? Jam 2, Pak. Jam 2. Oke. Kalau kuisnya malam bagaimana? Waduh. Lupa. Atau kalau enggak gini lah, kita jangan lupa besok kita ada kuliah ya. Jam 7. Iya, Pak. Ya, jadi ya sudah kuisnya besok aja boleh lah, jam 7 pagi kuisnya. Yosua mau mengatakan sesuatu? Kalau malam Pak itu banyak tugas Pak. Ya apa boleh buat. Pak, Besok. Ya. kalau besok kuis, apa besok materi dulu, habis itu kuis atau langsung kuis, Pak? Kuis aja dulu. Ya, kuis dulu ya. Oke, besok kuis dulu. Kemudian ya nanti baru materi. Kuisnya jam 7 pagi berarti. Oke, perhatikan semuanya. Saya umumkan sekarang. Yosua juga tolong sampaikan bagi yang tidak hadir ya. Besok jam 7 pagi saya akan setel. Nanti setelah ini saya setel di e-learning UP. Jam 7 pagi sudah bisa mulai kuis. Materinya materi hari ini. Selama 20 menit. Ya, selama 20 menit. Oke, kemudian nanti saya hari ini, saya baru sadar tentang batasan 100 orang tadi. Saya mau coba oprek dulu di Zoom-nya ini. Kalau misalkan bisa bertambah, bagus. Kalau enggak, dengan terpaksa kita balik lagi ke ke mana MS Teams gitu ya. Saya kira itu. Biar bisa muat banyak orang. Atau mau simultan gitu, dua-duanya. Tapi saya nggak tahu caranya. Boleh nanya nggak, Pak? Oke, silakan. Siapa ini? Nanti videonya itu bisa diakses di itu ya Pak, MS Team apa di mana? Saya kira di MS Team aja ya. Saya simpan di sana. Terima kasih, Pak. Apa saya mau tanya? Ya, silakan. Apa video ini mungkin ada videonya sendiri untuk materi yang biasanya Bapak upload di YouTube mungkin? Saya lupa yang ini ada atau enggak gitu ya. Saya sebenarnya yang di YouTube itu keperluannya biasanya di kelas juga. Jadi saya kan biasanya saya ngajar ada e-learningnya ya, di e-learning di Moodle. Kalau di UP ada, di ITB juga ada. Sebenarnya itu keperluannya untuk menyimpan di situ. Jadi yang di YouTube tuh satu pasti tidak lengkap, karena kadang-kadang misalkan ada suatu materi di e-learningnya itu lengkap semuanya. Ada slide PowerPoint, ada misalnya catatan kuliah, ada video. Nah kadang-kadang untuk satu bab kan ada yang dibahas hanya video, ada yang dibahas hanya slide-nya, ada yang lengkap, ada catatan segala macam, tapi videonya nggak ada gitu. Jadi kalau mengikuti di e-learning itu lengkap. Tapi kalau di YouTube jadi nggak lengkap gitu. Kalau yang ini, sejujurnya saya lupa. Sudah pernah merekam yang kayak gini atau belum? Saya agak lupa, tapi slide-nya sih lengkap gitu. Iya, soalnya kalau bagi saya, kalau ada yang belum ngerti atau tertinggal, saya biasanya suka kayak nyetel videonya berulang gitu loh Pak, di e-learning gitu. Ya, saya ya. Oke, terima kasih. Jadi memang betul sih tujuannya kalau pakai video seperti itu. Cuman memang saya belum punya komitmen penuh untuk membuat video penuh gitu. Ya, seperti itu. Dan memang di UP ini ya saya sempat tanya kemarin di Direktorat Akademik memang menghendaki
kuliahnya tetap dengan cara kayak gini, tetap maya ya, tetap harus dilaksanakan. Jadi tidak bisa digantikan oleh video juga gitu. Jadi pada akhirnya yang video itu cuma tambahan-tambahan aja. Tapi bolehlah yang ini saya coba nanti entah hari ini, entah besok, entah kapan. Ya nggak akan lama-lama sih, hari ini atau besok mungkin. Saya coba rekam yang bagian ini bolehlah. Atau kalau enggak rekaman yang hari ini juga kan ada nanti. Ya, itu bisa diakses juga. Oke. Di MS Team ya, Pak? Ya, MS Team sama boleh dua-duanya juga boleh lah. Di e-learning juga boleh. Saya simpan di dua-duanya biar kalian bisa akses. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya. Pak, mohon izin, Pak. Ya, silakan. Untuk penjabaran yang T cos 1, T2 cos theta 2, itu eliminasinya kayak gimana, Pak, penjabarannya? Coba tolong Pak, kita paham, Pak. Oke. Kalau begitu, ya sudah. Saya buka dulu halaman, Jamboard. Nanti saya share ke kalian. Tapi tablet saya lagi dicas nih. Yang ini berarti saya stop share dulu. Kemudian saya akan buka 1 jam. Oke, bukan yang ini. Oke, saya lagi setup papan tulis dulu. Sebenarnya di Zoom ada, cuma kalau saya nulis di tablet susah ininya. Saya harus buka Zoom di tablet. Oke, sekarang saya akan share halaman board-nya. Oke, apakah kalian bisa lihat papan tulis saya? Bisa, Pak. Bisa, Ya. bisa Pak. Bisa, Pak. Kita salin tadi. Nah, persamaan kita tadi adalah tadi persamaannya gini nih. Minus aku nggak muncul. Ada minus T1 kosinus theta 1. Terlalu kecil nggak buat kalian? Iya, Pak. Iya, Terlalu kecil, Pak. Lumayan kecil, Pak. Iya, Pak, terlalu kecil, Pak. Segini ya? Ya udah seginilah, tambah lagi. Oke, T1 cos theta 1 ditambah dengan T2 cos theta 2 sama dengan 0. Kemudian satu lagi adalah T1 sin theta 1 ditambah T2 sin theta 2 dikurangi T3 sama dengan 0. Kemudian tadi T3 kurangi MG sama dengan 0. Nah, pertama mungkin kita biasa kasih nomor dulu di tiap-tiap persamaan. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Nah, selanjutnya saya akan bilang dari persamaan yang 3, persamaan nomor 3, yang ini nih di atas ini ya. Nah, kita akan dapat apa? T3 sama dengan M kali G. Ini udah satu hasil. Nah, kemudian kita substitusi ke
ke persamaan 3. Nanti kita akan dapat T1 sin theta 1 ditambah T2 sin theta 2 ya sama dengan MG gitulah. Ya, dipindah ruas. Kalian bisa lihat kan? Ini kan aslinya persamaan 2 nih. Persamaan 2 kan di sini aslinya ada T3 kan? Kalau T3-nya saya lempar di kanan kan boleh. Nah, terus dari persamaan 3, T3 kan sama dengan MG. Jadi MG-nya saya lempar ke kanan, yang ini. Oke, ini mungkin kita sebut persamaan nomor 2, tapi yang B gitu, 2B. Yang 2-nya kan yang ini aslinya. Gitu. Nah, sekarang coba kita manipulasi persamaan ini nih, persamaan 1 dan persamaan 2B. Caranya seperti ini. Perhatikan persamaan 1 itu kan T1 cos. Yang ini T1 sin. Nah, saya mau adu dua-duanya ini. Caranya yang ini saya kali semua dengan sinus theta 1. Kalikan persamaan 1 dengan sinus theta 1. Nanti kita akan punya minus T1. Ingat kalikan sinus theta 1. Berarti cos theta 1 sin theta 1. Oh, kurang ke atas, nggak kelihatan, Pak. Oh iya, sorry. Oke, ini. Ya, ini theta 1-nya yang ini, kalikan dengan sin theta 1. Jadi kan suku pertamanya T1 cos theta 1 kali sin theta 1 kan? Yang ini juga nanti sama. Sedikit. Ya, ditambah T2 cos theta 2 kali sin theta 1 sama dengan 0. Kurang geser dikit. Oh, kok gede. Oh, ya, udah. Kemudian yang persamaan 2B ini itu kita kalikan dengan kosinus theta 1. Ya. Ini kalikan cos theta 1 sehingga dapatnya adalah T1 cos theta 1 sin theta 1 ditambah T2 sin theta 2 cos theta 1 sama dengan MK cos theta 1. Oke, kurang jelas nih. Kurang kecil kali ya. Kecil dikit. Nah, seginilah. Kayak gini. Nah, sekarang kalian lihat yang ini sama yang ini kan sama tuh. Berarti dua persamaan ini tinggal jumlahkan aja. Jumlahkan. Pak, izin ke toilet ya, Pak. Ya, silakan. Jumlahkan dua persamaan terakhir. Nanti coba semuanya ini ditambah ini hasilnya berapa? Habis. Habis, Pak. Nah, tambah ini habis kan? Habis, Pak. Nah, yang tersisa cuma yang ini sama yang ini ya. Jumlahnya jadi apa? T2 T2 kali dalam kurung cosnya mungkin cosnya di depan atau yang theta 2 di depan ya. Cos theta 2 sin theta 1 ditambah ini yang ini nih, yang ini. Nah, sekarang tinggal yang ini. Theta 2, theta Sin 1. theta 2 cos theta 1 sama dengan ruas kanannya kalau ini 0, yang ini MG cos theta. Berarti jumlahnya adalah MG cos theta 1. Nah, dari sini dapat tuh. Ini boleh disederhanakan. Coba perhatikan yang ini nih. Kosin tambah sin cos jadinya apa? Tuh ya, Pak. Atau sin cos tambah kosin, boleh lah, sama aja kan ini. Jadinya kan sin apa? Theta 1 tambah theta 2 kan? Nah, ini cerita di trigonometri. Kalian hafal nggak? Sin theta 1 tambah theta 2 sama dengan sin theta 1 cos theta 1 ditambah cos theta 1 sin theta 2 gitu kan?
sin A tambah B sama dengan sin A cos B plus cos A sin B. Oke lah, ingat-ingat lagi ya di SMA itu, materi SMA. Gimana Pak? Tadi bisa diulang Pak. Oke, diulang ya, sebentar. Saya tulis di sebelah kiri nih. Ada cerita di trigonometri. Cos A tambah B. Salah, jangan cos ya. Kita lagi ngomongin sin. Kita dulu. Saya hapus lagi yang sebelah kiri tuh. Di trigonometri ada cerita itu. Sin A tambah B itu adalah sin A cos B plus cos A sin B. Jadi kalau A-nya diganti θ 1, B-nya diganti θ 2, nanti sin θ 1 cos θ 2 ditambah cos θ 1 sin θ 2. Dapat yang ini. Berarti yang ini bisa kita ganti menjadi yang ini nih. Oke. Berarti ini sama dengan ruas kanannya tadi. Oh, kok pakai warna ini sih? Oke. Cos θ 1. Nah, selanjutnya udah dapat T2. Tinggal pindah ruas saja. Yang ini pindah ruas ke kanan. MG cos θ 1 dibagi sin θ 1 plus θ 2. Dah, inilah hasilnya. Nah, tadi yang pertama kita sudah punya ini tadi. Ini. Nah, ini yang kedua hasilnya. Tinggal lakukan hal yang mirip seperti ini, tapi untuk menghilangkan T2, mengeliminasi T2. Nanti akan dihasilkan T1. T1 sama dengan MG kali cos θ 2. Dibagi sin ini. Oke, saya kira ini udah lewat 3 menit dari jadwal kuliah normal, 8.40. Jelas ya? Tadi siapa yang bertanya? Saya, Pak. Oke, jelas ya? Jelas Pak. Ya, mungkin harus dicoba sih, biar lebih paham ya, lebih jelas.